Bagi Anda-Anda yang merasa bahwa kayaknya saya sedang ada job insecurity, cari mentor sekarang. Cari mentor yang kita tahu orang yang confident, orang di level yang lebih tinggi dari kita. Atau bahkan Audrey, orang yang sudah punya mental jatuh bangun di karir, pernah dipecat 2-3 kali dan dia bangkit kembali. Kita pengen punya mentor yang kayak begitu. Listeners, ternyata banyak teman-teman yang merasakan insecure-nya ini bukan karena masa-masa seperti ini nih, tapi juga masa-masa di kantor ya. Saya insecure karena lingkungan kantor saya nih individualis semua. Jadi saya kayak, aduh ada ketakutan nih Pak Hing. Nah ini gimana Pak Hing tipsnya? Silakan. Bisa besar kemungkinan yang ada di situ juga beberapa orang mirip Anda loh. Gitu loh. Oh, oke. Bisa jadi mereka juga tunggu-tungguan loh. Oke. Tunggu-tungguan. Aduh, aku takut nih. Kita individual sekali loh. Nah, karena semuanya nunggu siapa yang mau mulai inisiatif duluan untuk mulai bangun network di dalam kantor yang individualis itu. Oke. Bisa jadi tunggu-tungguan. Ya, kalaupun perhatikan, kalaupun di kantor mungkin ada bos yang sengaja menciptakan kultur seperti itu, ada juga, bisa jadi. Karena mungkin punya pengalaman bahwa kalau terlalu kumpul-kumpul malah kerjaan gak jalan gitu. Ya, ada gitu ya. Ya ngobrol, itu gosip aja. Jadi ada kadang-kadang gitu loh, bos yang memang sengaja dia ciptakan kultur konflik. Sengaja supaya kalau orang konflik, kerjanya tambah bergegas, kompetisinya tinggi misalnya aja. Atau yang memang sengaja bikin individualis agar semuanya benar-benar produktif. Terlalu banyak ngumpul, terlalu banyak ngobrol, misalnya aja. Nah, kalau itu terjadi berarti ngobrol-ngobrol atau networking di dalam suasana kantor itu mungkin di situ dilarang. Misalnya aja dilarang secara aturan tidak tertulis. Oke. Berarti setelah bubar kantor atau makan siang ngumpul-ngobrol aja. Ngumpul-ngobrol. Kita tetap makhluk sosial loh, tetap makhluk sosial. Kita tetap butuh teman dan minimum dapat 1-2 teman aja. Di tempat kayak begitu nggak mungkin kita bisa punya 10 teman akrab. Yang penting punya 1-2 teman akrab itu sudah enough sih. Gitu loh. Saya tidak percaya kalau semua orang tidak ada sama sekali yang mau connect gitu loh. Mereka juga masih menunggu aja, saya yakin banget. Yakin saya. Begitu gitu jawaban saya. Kalau saya Pak Hing ini cukup insecure dengan teman-teman saya karena jabatan saya itu paling rendah sendiri gitu dibanding teman-teman lain gitu. Dan kalau dengar-dengar sih salary saya juga paling kecil nih Pak Hing. Jadi kalau misalnya ngumpul-ngumpul saya tuh suka minder gitu. Nah ini gimana ya cara mengatasinya? Silakan Pak Hing. Salah satu cara kita naik level adalah kalau di sekitar kita itu levelnya tinggi semua. Oke. Nah, ada perasaan minder, it's okay. Ingat loh, kalau kita bilang harus nggak saya minder? Saya bukan bilang minder, mungkin hanya merasa mungkin iri, ada perasaan iri, sih fine aja, nggak usah minder loh. Karena gini, ada orang yang memang mekarnya kemarin, ada yang mekarnya hari ini, ada yang mungkin mekar minggu depan, ada yang mungkin mekarnya 1 tahun lagi gitu. Ya. Dan selama ini mungkin aja saya sendiri yang alpa atau lalai dalam kembangkan diri. Mungkin saat saya lagi malas-malasan tadi cuman sekedar main-main, nonton film, ya kan chatting sana sini, mereka sibuk bekerja, belajar dan akhirnya mereka mendahului. Ya kan? Nah, daripada minder, nanya kepada mereka tips. Karena kalau saya punya 5 teman yang ada di situ semuanya gaji lebih tinggi, pangkat lebih tinggi, jabatan lebih tinggi, itu saya punya 5 sumber untuk nanyain tips supaya jadi seperti mereka kan. Yes. Gitu loh. Dan saya yakin sekali kalau mereka mau meninggalkan kita karena kita lebih rendah, mereka udah nggak ngajak-ngajak. Udah nggak ngajak. Karena mereka merasa nggak sekelas. Yeah. Tetapi kalau masih mau ngajak, berarti mereka masih menganggap kita teman dan saya yakin juga, ini saya yakin nih. Mereka yang lain 5, 4 itu sebenarnya pengen kita juga ikut terangkat bareng sama mereka. Ya. Yakin saya. Cuman mungkin mereka merasa nggak enak kalau kasih nasihat karena mereka takut kita minder itu loh. Yes, takut menggurui gitu ya Pak. Iya, takut nggak enak hati gitu loh. Takut merasa mereka menghina gitu loh. Sungkan gitu loh. Jadi mungkin mereka juga menanti ditanyain gitu loh. So, daripada minder, mending nanya tips dan ingat baik-baik mungkin kita mekarnya saja belakangan dibanding mereka, itu aja. Okay. Kita mekarnya belakangan, itu tips saya.
semuanya akan indah pada waktunya gitu ya. Jadi bersabar dan terus tingkatkan potensi diri kita ya. Oke, kita lanjut dulu Pak Hing ke tips yang keempat, silakan. Nah, tips yang keempat ini berhubungan dengan pertanyaan Ibu Fadila tadi sebetulnya. Oke. Karena saya untuk semua yang bangun karir maupun bisnis, saya sangat merekomendasikan tips yang keempat ini. Nah, dalam dunia NLP dikenal begini istilahnya. Memodel orang sukses akan menempatkan kita jalur sukses juga, di jalur sukses. Mungkin kita tidak bergerak secepat 1 tahun mirip mereka, mungkin tidak secepat itu, tetapi kita berada di jalur yang sama loh. Dan hanya soal waktu kita akan menjemput sukses yang mirip-mirip dengan mereka gitu loh. So tips yang keempat ini, punyalah mentor. Mentor. Nah, mentor sebagai seorang yang memang bisa kita model. Nah, begini, tadi misalnya teman-teman kita lebih sukses dari kita, itu menggembirakan loh, Audrey. Yeah. Kalau kita punya temannya semua di bawah level kita bangga, boleh, tetapi itu justru dalam jangka panjang tidak ikut develop kita. Tidak develop kita gitu loh, karena kita tidak tambah pintar dengan orang-orang yang kalah pintar dengan kita gitu loh. Oke. Justru saya harus buka kembali networking baru, mentor saya, dapatkan orang yang lebih sukses dibanding saya. Nah, bagi Anda-Anda yang merasa bahwa kayaknya saya sedang ada job insecurity, cari mentor sekarang. Cari mentor yang kita tahu orang yang confident, orang di level yang lebih tinggi dari kita, atau bahkan Audrey, orang yang sudah punya mental jatuh bangun di karir, pernah dipecat 2-3 kali dan dia bangkit kembali. Kita pengen punya mentor yang kayak begitu. Ya, artinya orang yang kebal terhadap berbagai rasa takut. Karena pengalaman dia sudah banyak. Saya di karir saya sudah dipecat 3 kali. Bangga pula lagi. Dan kalau saya bilang begitu, orang kalau misalnya pernah dipecat 3 kali gini loh. Oke. Nah, jadi karena apa? Karena memang 1 kali saya melawan bos karena so tahu saya masih muda, 2 kali saya kena rasionalisasi gitu loh. Dan kembali comeback gitu loh. Selalu saya comeback. Jadi apapun itu comeback lagi. Cari orang punya mentor kayak begitu sehingga kalau kita lagi ketar-ketir nih, ada contoh di mana pernah dipecat pun recover gitu loh. Kita perlu sampel-sampel dalam kehidupan di mana, waduh, orang yang ngalamin sekarang yang saya alamin sudah lolos dari mara bahaya itu dan sekarang dia malah lebih sukses kan. Saya pengen tahu tipsnya. Kelilingi diri kita dengan model-model yang kayak begitu. Sehingga kalau kita lagi insecure, melihat ada contoh yang, wah sudah bangkit, kita jadi sekarang tidak seperasa seperti itu lagi gitu loh. Kita jadi confident gitu. Jadi cari mentor orang-orang yang memang sudah lolos dari apa yang kita takuti. Ya kan gitu loh. Dia sudah pernah survive dari job pecat lah, di PHK, restoran udah pernah tutup, dia bangkit lagi. Kayak gitu-gitu. Oke. Cari mentor. Yang keempat, cari mentor ya. Nah, ini ada lagi nih Pak Hing, sharing mungkin kita baca dulu ya. Ini seru-seru banget nih. Kalau dari Pak Agung mengatakan kalau saya sih insecure-nya karena teman-teman di level saya itu lebih pinter Pak Hing ya. Nah, itu tadi. Kayaknya saya yang paling kurang gitu di antara tim. Selanjutnya ada lagi dari Aditya yang mengatakan insecure saya memang karena salary katanya gitu ya, dan juga kapasitas. Dan yang terakhir ini dari Akbar. Ya. Dari Akbar mengatakan benar yang dikatakan Pak Hing, insecure di masa saat ini, apalagi di bisnis saya yang sudah cukup ketar-ketir Pak Hing. Nah ini ada nggak sih cara supaya kita bisa kontrol ketakutan kita jadi pedang yang keren gitu untuk bisa kembali atau comeback? Silakan Pak Hing. Tiga-tiganya tadi itu sebenarnya kalau saya lihat ya, ini dari karena penjelasan lebih panjang kan nggak ada. Jadi dari yang short, penjelasan yang pendek, saya izinkan saya berasumsi atau persepsi saya. Misalnya tadi soal merasa lebih tidak kalah pintar, gaji lebih kecil, bisnis saya belum maju. Saya kalau summary secara cepat itu isunya skill kan? Ya. Isunya adalah nilai kita gitu loh. Ya kalau saya memang kalah pintar ya itu skill. Ingat, pintar itu bukan berarti kita sama-sama 10 tim ini. Kita 10 karyawan dalam satu tim. 9-nya lebih pintar. Bukan berarti mereka tuh lahir lebih pintar dari saya. Enggak. Akan ada satu titik waktu di mana mereka balapannya lebih kencang dalam hal belajar sama skill kan. Sehingga saya sekarang ketinggalan, itu aja.
Kalau merasa kurang pintar, ya udah balapin lagi, belajar lagi, kan itu aja. Nggak usah merasa bahwa aduh aku kalah pintar. Terus apa yang dilakukan gitu ya? So kan gitu orang bilang aku kalah pintar nih. Terus ya gitu. Terus yang kayak dulu aja. Terus gue harus bilang wow gitu. Ya udah belajar. Belajar aja, belajar. Ya akan tempa diri lagi. Ingat, kalau mereka sudah merasa lebih pintar dari kita, itu juga marah bahaya buat mereka. Karena mereka jadi akhirnya santai aja. Benar. Kejar jam terbang, curi jam terbang. Saat mereka santai, kita belajar. Nah, gaji kecil juga sama. Ingat, gaji itu selalu dipersepsikan dengan nilai kontribusi kita terhadap organisasi loh. Oke. Nah, gaji yang lebih besar itu karena dianggap, dipersepsikan kontribusi saya lebih besar. Udah. Itu aja. Jadi kalau saya bisa kasih value yang lebih besar, pasti saya dapat bayaran juga yang lebih besar. Dan dalam masa-masa, Audrey, dalam masa company dan organisasi kesulitan, orang dengan nilai tertinggi kontribusinya ke company itu biasanya yang akan dilepas belakangan. Oke. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau saya punya 10 karyawan, di antara 10 tersebut, siapa yang paling berharga, kan bernilai? Saya lepas belakangan. Jadi kalau Anda membuat jadi diri sebagai orang yang gampang tergantikan atau gampang dikeluarkan, dapat digeser, ya itu udah selesai dalam daftar lepas duluan. Tapi intinya adalah membuat diri kita ini seperti tidak gampang dibuang. Kan gitu loh. Berarti saya harus punya skill yang paling tinggi, paling berharga kontribusi saya ke company misalnya. Saya ini sekarang akan kelihatan bedanya, Audrey. Orang yang milih-milih job, orang yang kalau dikasih tugas tambahan komplain melulu, ya kan, orang yang kalau misalnya jam lembur aja dihitung sampai seteliti-telitinya, dikasih begini aja males kadang-kadang diminta masuk liburan aja nggak mau Nah sekarang kalau Anda lihat, pada saat perusahaan harus memilih, guess siapa yang dia pilih duluan. Wow, sudah pasti ya. Kelihatan dong, kelihatan gitu loh. Gila loh, dulu aja kita ngarapin lebih begini kok malah protes gini. Jadi akhirnya orang-orang yang tadinya punya nilai kontribusi tinggi, skill yang tinggi, bisa memberikan nilai tinggi, mereka yang akan daftar belakangan. Kalaupun harus dilepas itu pasti berat hati loh, Audrey. Ya. Berat hati. Saya dulu pernah beberapa kali saya harus melepas anggota tim yang saya anggap valuable. Tahu nggak yang saya lakukan, Audrey? Saya telepon ke teman saya yang butuh. Saya bilang, saya punya orang bagus nih, ambil dia. Ini saya lepas, terpaksa banget saya lepas. Ya kan gini, saya sakit hati banget saya lepas satu ini. Dan saya ini melepas saya anggap sebagai sesuatu yang harta karun yang saya terpaksa buang. Saya kasih deh, trust me, hire orang ini nggak rugi. Diambil. Diambil. Wow. Diambil, Audrey. Karena saya bilang, lu rugi kalau nggak ngambil. Butuhkan, ambil. Saya bilang begitu. Nah, karena apa? Karena itu tadi, kalau kita memang bagus, orang lain akan bicarakan kita kok. Ya. Tapi kalau kita rata-rata, nobody talks. Yes, dilupakan begitu saja. Dilupakan begitu aja. Bye-bye. Gitu. Oke.